Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat semua. Para dokter dan Bapak Ibu yang saya hormati, kita tengah menyaksikan perubahan besar dalam dunia industri kesehatan. Ada begitu banyak teknik dan metode-metode baru di dalam treatment, pengobatan, dan bisnis yang nantinya akan merubah wajah di rumah sakit, perusahaan asuransi, dan profesi-profesi di dalamnya. Munculnya telemedika dan wearable telah merubah cara dan tentu saja model bisnis pelayanan kesehatan. Klinik-klinik spesialis yang hadir sedekat mungkin dengan pasien melahirkan jasa-jasa kesehatan baru yang berkualitas dengan harga yang semakin murah. Halo Bapak Ibu dan para healthies yang saya hormati, bertemu dengan saya Doni Tahapari dalam acara Hospital Business Program. Program yang membicarakan secara lengkap bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan bed occupancy ratio atau yang kita kenal dengan BOR rumah sakit di masa saat ini. Namun sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa Bapak Ibu dan para healthies membunyikan lonceng agar Bapak Ibu dan para healthies mendapatkan notifikasi-notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Halo Coach Demi, apa kabar Coach? Alhamdulillah, Tuhan baik Kak Cindy, apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Coach. Ya, sehat ya di sana. Coach, dalam narasi yang saya sampaikan tadi, Coach, ada pernyataan munculnya jasa-jasa kesehatan baru yang berkualitas, tetapi harganya lebih dan semakin murah, Coach. Bagaimana caranya ya, Coach ya? Harganya semakin lebih murah, dan lebih murah ya, semakin berkualitas. Padahal semakin berkualitas. Iya, nah, iya. Kak Cindy, itulah disruption itu. Jadi disruption itu adalah pembaruan berbasis teknologi yang membuat sesuatu lebih mudah, kemudian lebih memenuhi kebutuhan pelanggan dan berkembang secara dinamis. Itu dulu. Jadi disruption itu adalah pembaruan berbasis teknologi yang membuat sesuatu lebih mudah karena teknologi ya, lebih mudah, kemudian lebih murah, kemudian lebih memenuhi kebutuhan pelanggan atau pasien dan berkembang secara dinamis. Nah, ini harus dilakukan oleh klinik maupun rumah sakit sendiri dan mereka harus mengikutinya. Kemudian karena ini mengkhususkan pembaruan secara teknologi, ya mereka harus tegas untuk mengikuti disruption hospital ini atau hospital disruption ini. Karena apa? Secara bisnis, ya bisa juga mereka akan menurun atau malah tergilas dengan teknologi saat ini. Misalnya seperti itu, Kak Cindy. Nah, kemudian kalau kita bicara disruption, nah kita akan berbicara dengan pencanangan making Indonesia 4.0 tuh. 4.0 itu. 4.0 itu kan itu namanya kan disruption industri itu. Kak Cindy, disruption industri itu kan lebih banyak pencanangan ke berbasis teknologi. Nah, sekarang kan kita udah masuk di teknologi 4.0. Nah, rumah sakit harus mengikuti ini karena ini berkembang secara global. Nah, dalam konteks rumah sakit itu sendiri dengan konsep teknologi 4.0 ini, Kak Cindy, kita akan bicara tentang cyber physical system. Nah, cyber physical system itu kan wah kelihatannya ya saat inilah industri eranya itu gitu, Kak Cindy. Kemudian kita akan bicara tentang cloud computing atau cloud computer atau lebih kita kenal dengan cognitive computer RISE. Jadi
Cognitive computerized itu komputer yang dikembangkan, yang diset sebagaimana otak manusia yang ada di situ. Atau yang kita kenal dengan robotik itu, Kasih. Nah, robotik itulah eranya sekarang. Atau kita lebih kenal ke dalamnya dengan artificial intelligence. Nah, jadi kalau kita bicara tentang disruption, kita bicara tentang cyber physical system, kita bicara tentang komputer, kita bicara tentang cognitive computerized, kemudian kita bicara tentang artificial intelligence, dan semuanya itu adalah ya internet things itu. Nah, rumah sakit harus mengikuti itu, klinik harus mampu mengikuti itu. Mereka harus mampu bertransformasi di dalam era digital ini. Nah, itu Kak Cindy. Misalnya Kak Cindy, kita langsung adaptasi aja ya. Iya. Yang smart things itu, atau internet things itu, atau artificial intelligence itu, kita lihat dalam kehidupan, dalam bisnis sehari-hari. Kak Cindy, orang perbankan pasti kenal namanya smart front office. Smart mesin kita mau datang ke teller atau customer service kan Kak Cindy. Itu tuh teknologi itu mungkin udah 15 sampai 20 tahun lalu diperbankan. Nah, di rumah sakit ya diharuskan untuk smart, punya juga smart front office itu. Dengan demikian kan dia bisa lihat tuh, dengan kita datang, kita disambut oleh security, dia tanya mau tujuannya kita kemana, misalnya kita tujuan katakanlah pendaftaran. Dia pencet di mesin smart front office itu, keluar nomor ke counter pendaftaran. Atau kalau mereka mau ke poliklinik misalnya, ya kan, mereka tekan lagi itu klik poliklinik, muncul poliklinik, nomor poliklinik. Atau yang namanya kalau kita misalnya online pendaftaran, online registration misalnya, pasien misalnya Kak Cindy telepon ke rumah sakit yang Kak Cindy tuju, tentunya dia punya kartu ada. Lalu Kak Cindy bilang, saya Ibu Cindy besok mau datang berobat di sana dengan dokter siapa, kan begitu. Lalu mereka akan tanya, kalau boleh tahu Bu Cindy, saya tahu nomor kartunya. Kartunya itu kan tentunya sudah menunjukkan kartu rekam medis Cindy kan. Nah, dengan begitu selesai, mereka akan ikuti nomor itu, mereka enter, muncul tuh rekam medis Kak Cindy di situ. Nah, ini yang namanya elektronik rekam medis. Rekam medis berbasis elektronik. Nah, itu sudah ada. Sehingga pada saat selesai mereka otorisasi di sana, mereka akan bilang, Bu Cindy punya nomor besok nomor 10 ya kita bilang aja nomor 10, kemudian datangnya sekitar jam sekian ya, ditentukan sudah itu. Nah, itu namanya smart front office. Nah, ini semua menggunakan teknologi digital itu, sehingga ini yang dibutuhkan. Makanya topik kita hari ini disruption hospital atau hospital disruption. Nah, ini kita udah nggak bisa tinggalin keadaan seperti ini, karena itu udah zamannya gitu Kak Cindy. Itu.